Ia bahkan berkata, "Jika seorang Quraisy ingin menentangku karena Islamku, aku akan menghadapinya." Umar menjadi pelindung bagi umat Islam yang tertindas. Keberanian Umar membuat Islam semakin kuat hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Islam telah ditinggikan oleh Allah dengan masuknya Umar." Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar adalah salah satu pendukung terkuat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Masa pemerintahan Umar adalah salah satu masa kejayaan Islam. Umar dikenal sangat adil dan peduli kepada rakyatnya. Ia sering berkeliling kota pada malam hari untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Salah satu kisah terkenal adalah, sahabat beriman, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mulai kisah tentang Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan keberanian, keadilan, dan kekuatannya. Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar 13 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari suku Quraisy, Bani Adi, yang cukup terpandang di kalangan bangsa Arab. Sebagai seorang pemuda, Umar dikenal sebagai sosok yang gagah, tinggi, dan kuat. Ia juga seorang pedagang ulung, pandai berbicara, dan memiliki kecakapan dalam seni bela diri. Namun, sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang keras terhadap umat Islam. Ketidaksukaannya kepada agama yang dibawa Muhammad SAW membuatnya menjadi salah satu musuh Islam yang paling sengit pada masa itu. Ia tidak segan-segan menyiksa para pengikut Nabi dan bahkan pernah berniat untuk membunuh Rasulullah. Suatu hari, Umar memutuskan untuk mengakhiri ajaran Muhammad SAW. Ia mengambil pedang dan berangkat menuju rumah Nabi. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seseorang pria dari Bani Zuhra yang memberitahukannya bahwa adiknya sendiri, Fatimah bin Khattab, telah memeluk Islam bersama suaminya, Sa'id bin Zaid. Marah mendengar kabar itu, Umar langsung menuju rumah adiknya. Ketika sampai, ia mendengar Fatimah dan Sa'id membaca Al-Quran, yaitu surah Thaha. Umar masuk dengan amarah meluap, memukul Sa'id hingga terluka, dan menampar Fatimah. Namun setelah melihat darah mengalir dari wajah adiknya, Umar merasa menyesal. Fatimah dengan tegas berkata, "Wahai Umar, kamu boleh memukulku, tetapi aku tidak akan meninggalkan agama ini." Hati Umar tersentuh. Ia meminta lembaran Al-Quran yang tadi dibaca adiknya. Setelah membersihkan diri, Umar membaca surah Thaha dengan penuh perhatian. Kata-kata itu begitu indah hingga hatinya yang keras mulai melunak. Pada saat itu juga cahaya hidayah masuk ke dalam dirinya. Umar berkata, "Bawa aku kepada Muhammad." Ketika ia tiba di rumah Al-Arqam, tempat Nabi dan para sahabat berkumpul,
Umar menyatakan keislamannya. Semua yang hadir terkejut karena Umar adalah musuh besar Islam. Namun Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih menyambut Umar, dan sejak itu Umar menjadi salah satu pendukung utama Islam. Setelah masuk Islam, Umar tidak lagi menyembunyikan keimanannya. Ia bahkan berkata, "Jika seorang Quraisy ingin menentangku karena Islamku, aku akan menghadapinya." Umar menjadi pelindung bagi umat Islam yang tertindas. Keberanian Umar membuat Islam semakin kuat hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Islam telah ditinggikan oleh Allah dengan masuknya Umar." Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar adalah salah satu pendukung terkuat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Masa pemerintahan Umar adalah salah satu masa kejayaan Islam. Umar dikenal sangat adil dan peduli kepada rakyatnya. Ia sering berkeliling kota pada malam hari untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Umar memikul sendiri karung gandum untuk seorang ibu miskin yang anak-anaknya kelaparan. Ketika seorang sahabat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang memikulnya," Umar menjawab, "Apakah kau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Di bawah kepemimpinan Umar, wilayah Islam meluas dengan cepat. Persia, Mesir, dan sebagian besar Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Namun, Umar tidak pernah memimpin dengan kezaliman. Ia memastikan bahwa non-muslim yang hidup di wilayah Islam mendapatkan hak-haknya dan melindungi. Pada tahun 644 Masehi, Umar ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah ketika sedang memimpin sholat subuh. Luka yang dideritanya sangat parah, dan beberapa hari kemudian Umar wafat. Sebelum wafat, Umar meminta agar penggantinya dipilih melalui syura atau musyawarah. Untuk memastikan kepemimpinannya yang adil, ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Masjid Nabawi, Madinah. Kehidupan Umar bin Khattab adalah pelajaran besar tentang transformasi diri. Dari seorang yang keras dan memusuhi Islam, ia berubah menjadi salah satu pemimpin paling adil dalam sejarah. Keberanian, keadilan, dan kepeduliannya kepada rakyat adalah teladan bagi semua pemimpin hingga hari ini. Begitulah kisah Umar bin Khattab, seorang lelaki yang namanya akan selalu dikenang sebagai simbol kekuatan dan keadilan dalam Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah hidupnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.